Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini bisa kita mulai ya, sambil menunggu, mungkin ada yang lain yang belum datang. Kita mulai saja langsung. Hari ini saya akan memberikan topik tentang histopatologi lesi vesikulosa dan keganasan. Materi saya yang terakhir. Nah, kita masuk dulu di lesi vesikulosa. Jadi pertama kita bicara tentang vesikel gula ya. Ini sudah kalian dapat mungkin di awal di dasar atau di IPM sendiri. Ini dapatnya di IPM ya, udah macam-macam lesi ya, macam-macam lesi. Ini yang bula ini ya, vesikel bula itu sebetulnya sama atau tidak? Sama. Yang membedakan adalah ukuran. Untuk cairannya ini berupa apa kalau bula atau vesikel? Maksudnya ini adalah cairan bening di bawah epitel. Ya, yang kalian ketahui cairan bening ini apa? Apakah dia serus ya, betul ya. Serus ini kandungannya adalah berupa eksudat. Ya, jadi kalian pernah dengar namanya transudat, eksudat, ya, kayak edema. Nah, jenis vesikel ini cairannya itu cairan bening atau keruh bisa, ya. Ini tergantung dari lesi yang dihasilkan dari respon peradangan atau infeksi yang dihasilkan, ya. Jadi isinya itu adalah serus ya atau eksudat dengan isi protein yang tinggi ya, seperti pernah dengar ya. Jadi kalau transudat itu infiltrat ya, yang terjadi pada respon ya, cairannya keluar ya, cairan keluar ke jaringan. Itu contohnya seperti umpama kita duduk lama ya, bengkak seperti itu, nanti itu akan terserap cairan itu. Kalau bula atau vesikel cairannya terakumulasi dalam suatu rongga ya. Beda juga dengan edema ya. Kalau edema ini diffuse. Nah, isinya itu ada juga sel radang ya. Jadi di antiviral itu ada serus, itu ada sel radang, limfosit, neutrofil ya. Mekanisme dari suatu inflamasi. Kalau yang edema itu kan mekanismenya karena perbedaan tekanan hidrostatik dan osmotik ya, seperti itu. Jadi ada protein itu, ada juga imunoglobulin ya, komplement. Jadi macam-macam yang dia keluar di jaringan membentuk suatu rongga yang diliputi oleh epitel, sehingga ini lebih cepat atau lebih sering akan terbentuk ruptur sehingga terbentuk ulkus. Jadi nanti bentuk lesinya itu bisa erosi, bisa ulkus ya, tergantung seberapa dalam kerusakan yang dihasilkan oleh lesi. Kalau erosi itu bedanya sama ulkus apa? Iya, yeah. Ya. Jadi kalau erosi itu di atas membran basal, ya. Kalau ulkus itu di bawah sampai mengenai membran basal, sehingga lebih mudah untuk berdarah. Nah, kita masuk ke istilah sebentar ya untuk spongiosis ya. Istilah spongiosis yaitu akumulasi cairan ekstraseluler dalam epidermis dari hasil pemisahan dari keratosit ya.
Kemudian ada spongiosис ini merupakan suatu bentuk dari edema interseluler epitel ya. Nanti kalau dia itu ringan, itu hanya pelebaran dari ruang interseluler antar selnya. Tapi kalau berat, nanti dia akan membentuk vesikel atau bula. Kemudian degenerasi retikuler. Nah, degenerasi retikuler ini merupakan bentuk regeneratif pada jaringan retikuler, yaitu di bawah jaring lamina propria ya, merupakan jaringan ikat khusus yang terdiri dari retikulin. Kemudian selanjutnya adalah sitolisis, itu kerusakan sel yang terjadi ketika suatu antibodi berikatan dengan antigen pada permukaan sel sehingga menyebabkan pengaktifan rangkaian komplement atau memicu sitotoksisitas oleh sel NK ya, natural cell killer. Kemudian akantolisis yang kemarin ya, hilangnya kontak sel keratosis ya, karena adanya hilangnya desmosum ya, ikatan antar selnya. Nah, kita masuk ke beberapa lesi yang termasuk vesikulosa. Ini saya mengambil beberapa lesi yang mungkin prevalensinya banyak terjadi. Jadi yang pertama adalah pemphigus vulgaris, itu penyakit autoimun ya, di mana gambaran klinisnya lesi bula yang mudah pecah membentuk lapisan membran keabu-abuan dengan dasar ulcerasi merah. Ulkus terjadi ya, seperti ulkus aptos atau berbentuk gambaran pulau besar dan sangat nyeri. Ini ada tanda khusus yaitu tanda Nikolsky positif ya, melibatkan rongga mulut, kulit esofagus, leher rahim. Jadi untuk tanda Nikolsky positif ini, apakah sudah pernah dengar? Sudah ya, bisa mungkin ada yang bisa menjelaskan? Apa Mas? Tadi. Terkelupas ya. Jadi indikasi klinis di mana lapisan kulit itu terkelupas atau bergeser ya di tempat mungkin bisa di dekatnya terjadinya bula ya, seperti itu ya, atau yang bulanya sudah ruptur erosi itu di sekitarnya ada kemerah-merahan, itu mungkin di dekat ya, nanti dia akan bergeser. Kemudian dilakukan pemeriksaan lab ya. Jadi perlu untuk pemeriksaan lab untuk menentukan apakah terdapat T-zen cell ya, seperti itu. Jadi ini menunjukkan bahwa berpindahnya kulit ya, atau kalau mukosa ini tidak dilakukan di permukaan mukosa, yang dilakukan untuk tes Nikolsky positif ini pada kulit ya, permukaan superficial pada kulit ya. Jadi pergeseran dari kulit ini menandakan terjadinya akantolisis yang terjadi pada epidermis kulit ya. Jadi jika dia itu positif ya, mengelupas dengan tanda merah, maka hasil tes Nikolsky-nya adalah positif seperti itu. Kemudian untuk keterlibatan patogenesis di sini untuk pemphigus vulgaris adalah keterlibatan autoantibody tipe IgG ya, di mana IgG ini akan menghambat desmoglein 1 dan desmoglein 3 sehingga akan reaktif terhadap kompleks tonofilamen ya, itu yang masuk untuk merekatkan antar sel ya dengan desmosum. Jadi dengan adanya kerusakan pada tonofilamen ini, kemarin kan sudah ada di gambaran susunan dari sel mukosa ya, yang saya tunjukkan kemarin bahwa
filamen tomofilamen ini merupakan filamen intermediate ya, yang berupa keratin berada pada sitoplasma sel epitel yang nanti akan berikatan dengan desmosom, yaitu junctional yang pada interseluler. Ya, bentuknya seperti kekuatan ya, merupakan kayak rangka pada sel itu sendiri untuk sebagai penahan ya, untuk tarikan yang akan dia bersambung dengan desmosom antar sel sehingga terjadi hubungan ya, konektif dengan sel yang lain ya, melalui desmosom. Jadi jika ada kerusakan pada kompleks tonofilamen ini ya, maka akan terjadi destruksi dari sel secara kompleks sehingga jelas akan merusak desmosom itu sendiri atau junction dari sel antar sel itu sendiri dengan hilangnya perlekatan atau adhesi dari sel ke sel, terjadinya akantolisis. Jadi autoimun ini yang terjadi pada IgG ini berasal dari sel B ya, yang akan menghambat desmosom melalui desmoglein 1 dan desmoglein 3. Jadi menyebabkan hilangnya adhesi sehingga terjadi gagal pembentukan ikatan yang kuat ya antar sel. Nah, proses akantolisis ini nanti yang akan dilihat ya, yang akan terlihat pada saat pemeriksaan sitologi dengan T-zen cell ya, ditemukan T-zen cell atau tidak ya. Jadi tadi setelah tadi ada Nikolsky positif ya, kemudian akan dilakukan pemeriksaan selanjutnya secara sitologi untuk melihat perubahan selnya. Nah, di sini akantolisis akan terlihat dengan terbentuknya T-zen cell. Nah, ini untuk gambaran pemphigus vulgaris ya. Biasanya kalau di rongga mulut ini sudah berupa lesi yang erosif ya. Jadi untuk pula vesikel tidak bisa bertahan lama ya, jadi terjadi kerusakan dan ini sangat luas ya, meluas. Kemudian yang ini adalah di kulit ya, dengan meninggalkan bekas ruptur dari vesikel ya. Jadi ini kemerahan-kemerahan ini sudah ruptur. Jadi yang di T-zen cell ini bisa di dekatnya ini ya, lesi yang bukan yang kemerahan ya, tetapi yang dilakukan adalah lesi yang di dekat sini. Apakah dia nanti istilahnya nanti kalau ditekan itu tertarik atau tidak gitu. Jadi mudah untuk mengelupas atau tidak. Jadi bukan di tempat lesinya ini ya, atau mungkin ada bula di situ, mungkin akan ditarik ditekan di sebelahnya. Jadi di sel yang ini ya, yang mungkin sehat tapi di dekat lokasi ya, apakah nanti istilahnya ketarik atau tidak dengan penekanan itu. Kalau dia tertarik berarti kan itu ada lemah untuk ikatan dengan membran ya, itu ya, bisa dibayangkan. Nah ini ya, jadi ini juga masih berupa vesikel ya, di sini dengan seperti cacar air seperti itu ya. Nah ini di sini nanti akan di Nikolsky-nya seperti di sini di daerah sini. Nah, di sini nanti dia mudah pecah atau tidak dengan sentuhan itu, dengan tekanan. Kemudian ini adalah lesi erosif ya, yang terjadi pada rongga mulut ya. Bisa juga di gingiva, di mukosa bukal ya. Biasanya pada bagian yang lebih mudah terkena trauma ya, atau di sini kan biasanya untuk makan ya, seperti itu. Untuk histopatologinya di sini ya, ini bisa terlihat ya, terbentuknya
vesikel atau bula itu dari akantolisis ya. Di sini terlihat, di sini ada pemisahan ya, pemisahan dari membran ya, dari dasar membran ya, di sini ya. Di sini ada seperti rongga ya. Nah, di sini adalah pemisahan dengan membran. Nah, di sini ya. Jadi yang di bawah membran ini tidak terangkat. Ya. Perubahan ini terjadi pada stratum spinosum. Jadi juga terlihat sebaran eosinofil dan lapisan sel basal tetap melekat pada papilla derma. Jadi tetap pada membran basal. Jadi ini kan terlihat ya adanya pengangkatan, tidak rekat antara sel dengan lapisan sel basalnya. Nah, ini yang tadi saya maksud dengan T-zen ya. Jadi sel-sel ini berupa adalah sel-sel longgar pada morfologi polihedral kecil, bulat, dan mengandung inti hiperkromatik yang disebut sel T-zen ya. Jadi ini merujuk pada akantolisis, yaitu sel-sel epitel yang kehilangan hubungan antar sel. Jadi antar selnya ini akhirnya tidak saling merekat ya. Jadi akhirnya kayak berkelompok-kelompok atau dia bisa terangkat dari membran selnya. Jadi morfologi polihedral ini terbentuk dari sel spinos ya. Sel spinos itu di spinosus ini, di lapisan spinosus kan ada lapisan yang tempat sel ini berproliferasi ya. Sel proliferasi ini akan membesar dan membentuk polihedral. Ya, secara normal itu sel yang di bagian spinosum ini akan membentuk sel dengan polihedral. Jadi dia membesar membentuk polihedral, kemudian dia akan maturasi pada bagian lapisan granulosum. Ya, dia akan memipih ya dengan hiperkromatik, kemudian dia akan mengeluarkan keratin pada lapisan korneum. Jadi kenapa polihedral ini? Karena dia berasal dari lapisan spinosum yang terdapat ya. Jadi ada bulat-bulat bergerumul ya, jadi satu seperti itu ya. Nah, ini untuk pewarnaan ya, untuk mengerti inti hiperkromatik dengan pewarnaan sitologi ya. Ini dengan imunohisto yang dia untuk sitologi, untuk melihat selnya. Nah, ini apakah terjadi hiperkromatik atau tidak ya, dengan selnya tampak lebih gelap, padat ya. Nah, ini juga sudah menandakan bahwa ini positif dengan T-zen cell. Nah, untuk selanjutnya adalah pemphigoid ya. Pemphigoid ini merupakan penyakit autoimun ya, mengenai membran mukosa, di mana lepuhan dapat muncul pada erythematosa pada kulit normal yang mungkin berhubungan dengan edema dermal. Lepuhannya tegang dan berbentuk kuba dengan diameter beberapa senti. Lepuhannya keras dan mungkin tetap utuh ini ya. Kemudian mungkin juga bisa ruptur ya, sehingga akan membentuk ya, isinya itu bisa sampai lebih kemarin kan serus ya, kalau itu lebih kental. Kalau ini bisa membentuk seperti jeli dengan fibrin yang terkoagulasi. Nanti akan keringnya itu bisa terbentuk krusta ya. Kemudian lesi mukosa lebih jarang terjadi dan tidak separah pada pemphigus vulgaris dan biasa terbatas pada rongga mulut. Untuk patogenesisnya, jadi di sini terjadi autoimun ya, di mana IgG ya terhadap antigen pada membran basal epidermis. Jadi kerusakannya adalah hemidesmosum. Jadi hemidesmosum ini adalah ikatan pada sel basal ke membran basal. Ya, nanti kemarin nanti kalau dilihat lagi pada gambar susunan sel itu, hemidesmosum itu
terletak pada ikatan antar sel basal dengan membran. Jadi ini yang rusak. Jadi kalau tadi akatolisis itu desmosum ya, ikatan yang terjadi, kerusakan ikatan yang terjadi itu antar sel ya. Tapi kalau hemidesmosum itu yang menyebabkan pemisahan epitel dengan submukosa. Ya, jadi ada ikatan antara namanya hemidesmosum yang dia melekatkan sel basal pada membran sel, sehingga pada pemphigoid ini yang menyebabkan pemisahan epitel dengan submukosa. Nanti hasilnya adalah subepitel, gula subepitel. Kalau tadi akatolisis yang pada pemphigus vulgaris itu yang terjadi adalah gula sub atau intraepitel. Kalau yang ini subepitel ya. Jadi dia lebih rigid ya. Ini terjadi juga dari aktivasi komplement. Ikatan antibodi ya, autoantibodi memicu aktivasi sistem komplement C3 dan C5 yang menghasilkan pelepasan mediator inflamasi C53 ya. Ini untuk kembali ke dasar, yaitu merekrut neutrofil dan eosinofil. Dan enzim proteolitik lain ya, di sini adalah MMP misalnya. Ini untuk melisiskan jaringan ikat ya, MMP itu. Nah, di sini adalah bentukan dari pemphigoid ya. Di sini ya, ini adalah subepitel, submukosa ya, subepitel ya di mukosanya. Jadi teratapnya membran basal, terpisahnya ya. Kemudian ini terlihat ya. Jadi ini adalah sel apa ini? Sel radang yang mana kalau ingat? Sel radang yang infiltrat ke ke jaringan. Apa ini? Merah-merah ini? Kalau masih ingat, ini apa? Sel apa? Sel radang itu ada berapa? Hah? PMN sama MN. PMN polimorfonuklear. Polimorfonuklear ada berapa? Terbagi neutrofil, basofil, eosinofil ya. Itu yang sel radang yang dia awal ya, atau umum ya, seperti itu. Yang kedua adalah mononuklear yang terdiri dari monosit, limfosit, dan sel plasma ya. Jadi siapa yang menghasilkan antibodi? Di sini yang menghasilkan antibodi siapa? Dari makrofag, limfosit, sel plasma. Yang salah. Yang menghasilkan antibodi berarti sel apa? Sel apa? Sel plasma. Sel plasma ini bentuk maturasi atau diferensiasi dari sel limfosit B ya. Limfosit ada dua, limfosit T dan limfosit B ya. Nah, yang ini ada kekhususan pada sel PMN ya. Di sini ada neutrofil, eosinofil, basofil. Kira-kira yang terlihat di sini sel apa? Hah? Eosinofil ya, betul ya. Jadi karakternya eosinofil ini hampir sama ya. PMN ini hampir sama, dia segmented ya, bisa 2, 3 ya, intinya segmented. Tetapi sitoplasmanya ini yang membedakan ya. Kalau yang neutrofil itu yang umum ya, itu sitoplasmanya agak
merah muda yang dia agak bening ya, seperti itu. Tapi kalau eosinofil merah, kalau basofil biru, ya. Jadi di sini eosinofil itu akan tampak pada peradangan akut pada kondisi tertentu. Jadi entah itu dia nanti infeksi parasit, ya, alergi, ya, virus, ya, seperti itu dia akan muncul. Nah, di sini mungkin kalau ini ya, jadi yang merah-merah ini nanti dia terlihat ini segmen itu seperti ini ya, kelihatan di sini. Nah, ini loh. Nah, ini. Jadi ini adalah sebaran dari eosinofil ya, segmen seperti ini. Nah, oh iya ya, ini ya. Ini segmented ini loh. Nah, ini ya. Ini kan kelihatan ya. Ini karena pembesarannya tidak ya. Tapi ini kelihatan ini kan tunjuk-tunjuk itu adalah kelihatan segmentednya. Nah, ini banyak sekali sebaran dari eosinofil ya. Kemudian kita lanjutkan. Jadi di sini untuk memperingkas ya dari hasil pemphigus dan pemphigoid ini, jadi penyakit autoimun yang tadi yang di pemphigus itu kerusakan pada desmosum, jadi intraepitel bulannya. Kemudian kalau yang pemphigoid adalah subepitel, dan dia tidak sebanyak dan seluas pemphigus vulgaris ya untuk kerusakannya. Kemudian kalau yang ini bulannya jelas tipis ya, jadi dia mudah ruptur ya, jadi jarang sekali untuk ditemui dengan bula yang masih utuh ya atau rigid ya. Kalau ini pemphigoid ini bulannya bisa lebih lama bertahan atau rigid ya, karena dia dindingnya tebal karena kerusakan yang terjadi subepitel. Kemudian ini ya untuk bula itu intraepitel dengan stratum spinosum. Kalau ini tanda Nikolsky-nya itu negatif ya. Jadi yang ini yang dilihat adalah intraepitelnya. Jadi yang ini yang terjadi pada desmosum, yang kanan itu hemidesmosum. Nah, kita masuk ya untuk lanjut. Kita masuk ke erythema multiforme. Erythema multiforme ini merupakan reaksi hipersensitivitas mukokutaneus akut pada kulit dan selaput lendir yang menyebabkan berbagai lesi kulit ya. Jadi multiforme karena banyak variasi ya. Tipenya ada minor, mayor ya. Kemudian Stevens-Johnson syndrome ya, SJS dan toxic epidermal necrolysis. Kemudian ada herpes associated erythema multiforme. Jadi herpes yang dia dihubungkan dengan erythema multiforme. Nah, ini ada etiologinya ya, banyak etiologi yang terlibat ya. Ini ada obat ya, kita harus mewaspadai pada obat-obatan ya, tidak hanya ini ya, tidak hanya sulfonamid, phenylbutazone ya. Ini untuk antibiotik. Antibiotik itu juga diwaspadai ya. Jadi untuk reaksi ini sebetulnya reaksi obat tidak bisa langsung terlihat ya. Ada mungkin reaksi alergi yang dia sudah mengkonsumsi beberapa kali obat antibiotik dan ini terjadi ya. Jadi ada yang dulu pasien ya. Jadi dia punya anak dengan riwayat bahwa dia itu tidak apa-apa. Jadi pemberian Cefixime atau apa ya dia itu,
saya lupa itu 5 kali. Dia biasanya kan anak itu biasanya dokter anak itu sering kan obat-obatan langsung antibiotik seperti itu ya. Jadi ini udah beberapa sudah menggunakan itu lebih dari 2 kali kalau nggak salah ya. Itu kemudian ternyata pada saat sakit lagi, pemakaian pertama itu akan terlihat gejala yaitu panas dan ada lepuh ya, dikirain cacar karena orang awam ya. Jadi kemudian diteruskan obat itu ya. Akhirnya lepuh ini bukan berupa lepuhan lagi tetapi kayak gosong kulitnya. Jadi lama-lama anaknya kesakitan, akhirnya dibawa ke dokter, ke UGD ya waktu itu. Kemudian didiagnosa bahwa ini kena Stevens-Jackson syndrome ya dari obat-obatan. Jadi respon ini itu kadang tidak bisa kita prediksi. Jadi kalau umpama kita minum obat itu ini malpraktek seperti itu tidak bisa diprediksi karena kondisi tubuh masing-masing orang, respon dari tubuh itu berbeda ya. Makanya kan sebelum sebelum operasi itu kan ada tes antibiotik dulu ya. Kalau itu dites dulu di kulitnya dia ada respon atau tidak. Nah itu biasanya sebelum ada operasi dulu saya tuh di sesar seperti itu biasanya ada uji untuk antibiotik apa yang cocok. Nah, ada respon nggak alergi seperti itu seharusnya. Tapi kan tidak bisa digunakan untuk setiap kali waktu harus tes respon alergi seperti itu kan tidak bisa ya. Jadi memang respon obat ini sangat patut kita waspadai. Kemudian mikroorganisme ini ya, SP ya, Mycoplasma pneumoniae, kemudian vaksinasi ya, radiasi terapi ya, kronisis, ulcerative colitis ya, seperti itu. Vaksin itu juga seperti itu ya. Jadi kita juga harus waspada. Kemudian ini untuk erythema multiforme ya. Dia itu gambaran klinisnya nanti ada bull eyes ya. Jadi ini ada terjadi di gula sentra pada kulit ya, epidermis ya. Jadi ada bull eyes. Kemudian yang berupa nanti cincin konsentris ya. Kemudian disertai bibir bengkak ya, pecah, bergerak ya, berdarah, konjungtivitis ya. Tuh. Kemudian ada makula-papula ya, terdistribusi segmental. Demam pasti ya. Kemudian ini ya, ini sudah ruptur ya lesinya ya. Ini tinggal krusta yang membentuk krusta ya dari perdarahan yang terjadi ya, yang kering dari tadi fibrin ya seperti itu, kumpulan darah juga ini membentuk krusta. Nah, ini keterlibatan bibir ikuti mukosa buka, palatum, lidah dan wajah. Kemudian ini ya gulanya sudah ruptur. Kemudian lesi lebih besar tidak teratur ya, lebih dalam dan mudah berdarah. Kemudian pemelupasan mukosa dan kemerahan yang menyebar. Ini untuk penyembuhan self healingnya 2 minggu. Ini untuk histopatologinya itu ada edema intraseluler yang terpisah ya pada lapisan spinosumnya ya. Kemudian membentuk vesikel subepidermal ya. Jadi ada edema ya. Ini ada pemelupasan juga dan membentuk vesikel subepidermal ya. Jadi ini juga terangkat lapisan membran basalnya. Kemudian ada degeneratif likuefaktif ya pada epitel dengan pembentukan penipisan vesikel intraepitelial. Kemudian dilatasi kapiler di bawah ini ya. Kemudian dengan jaringan ikat dan di sini ada sebaran sel eosinofil ya pada di ikatan di antara rongga ini juga terdapat sebaran dari eosinofil. Kemudian sel keratinosit nekrotik eosinofilik terdapat pada daerah lepuh ya. Di sini ini ada daerah nekrosis yang keratin yang nekrotik ya.
Kemudian masuknya dari degeneratif liquefaktif itu sel-sel epitel ini mengalami kerusakan sitoplasma dan struktur sel mengalami perunakan, terjadi cairan ya. Proses liquefaktif itu degenerasi menghasilkan cairan ya. Cairan yang berasal dari pecahnya sel. Ya, itu degenerasi liquefaktif. Jadi ini bukan hanya cairan yang berasal dari jaringan, tetapi juga cairan yang berasal dari degenerasi liquefaktif oleh sel-sel epitel. Ya. Jadi karena dia ada kerusakan ya antar selnya, sel-sel kehilangan kohesinya, pecah ya, terus membentuk ruang ya. Ruang ini terisi atas cairan ya. Cairan degenerasi liquefaktif juga berasal dari jaringan ya. Makanya sel-selnya ini berupa serus ya. Nah, ini kita masuk ke Stevens-Johnson syndrome, yaitu merupakan hipersensitivitas tipe 4 ya, merupakan reaksi hipersensitivitas tipe 4 yang dimediasi oleh sel T ya. Jadi kalau bisa di-refresh kembali ya. Jadi hipersensitivitas tipe 4 ini adalah hipersensitivitas yang tidak dimediasi oleh antibodi. Jadi kalau hipersensitivitas 1 ya, 2, 3 itu sampai antibodi kompleks yang kalian ingat IgG, IgM itu ya. Itu dimediasi oleh antibodi, tapi kalau hipersensitivitas ini dimediasi oleh sel T dengan bantuan makrofag di sini sebagai APC ya. APC itu antigen presenting cell. Jadi dia yang mempresentasikan dengan melalui NHC dengan sel T. Jadi tidak melibatkan antibodi. Jadi nanti obat ini bertindak sebagai hapten dan berikatan langsung ya pada protein tubuh memicu sel T sitotoksik. Nah, nanti ini manifestasinya itu bisa di kulit ya, mata, genital dan komplikasi ya, seperti itu. Ini nanti mungkin ada di tent juga untuk patogenesisnya. Jadi secara ringkas itu patogenesisnya itu ada sel T sitotoksis ya, menghasilkan mediator pro-apoptosis yaitu granzim B dan perforin yang menyebabkan apoptosis keratinosit. Ya, kemudian ada juga melalui aktivasi reseptor fas pada keratinosis oleh fas ligan dari sel T untuk menginduksi apoptosis. Jadi reseptor fas ini pada keratinosit oleh limfosit ligan pada sel T ya, ini menginduksi apoptosis. Kemudian diperparah dengan pelepasan sitokin ya, di sini interferon dan TNF alfa. Dan sel keratinosis yang mengalami apoptosis menyebabkan hilangnya adesi antar sel dan antar epidermis dan dermis. Hasilnya adalah nekrosis dan pembentukan lempo. Nah, ini untuk histopatologinya, yaitu ada pada lesi awal ada apoptosis keratinosis tersebar pada epidermis basal ya. Di sini ada kerusakan ya. Ini kalau lesi awal itu tidak ini tidak ada ya gambarnya. Jadi kalau lesi awal itu kerusakan apoptosis keratinosit itu belum sampai terjadi pemisahan dengan basal ya. Jadi ini terjadi keratinosis sebelum terjadinya kerusakan pada sel basal. Jadi di awal itu masih merekat, kemudian sel selanjutnya ya, lesi selanjutnya karena ada nekrosis epidermal dan terjadinya bentuknya bula subepidermal. Jadi ini sudah terbentuk bula subepidermal. Nah, ini nanti mungkin karena ini kelanjutan ya,
dari lebih lebih parah dari SJS ya. Jadi toxis epidermal necrolysis ya. Jadi nanti patogenesisnya hampir sama yang mungkin akan saya jelaskan selanjutnya. Jadi ini adalah reaksi obat ya, meningkatkan apoptosis pada sel epitel ya. Terjadi skaldate ya, pengelupasan glukosa dalam lembaran besar. Jadi ini lebih luas untuk areanya ya. Kemudian ini untuk patogenesisnya ya. Ini bisa kita lihat bahwa ini ada berbagai mekanisme pathway yang terjadi pada efek terjadinya TEN ini dan SJS yang tadi saya sudah terangkan. Jadi karena dia hampir sama, ini bisa dijelaskan bahwa yang pertama ya, yang kiri ini ya, ini yang tadi kita masuk dari aktivasi fas ligan ya. Fas ligan ini keratosisnya memiliki reseptor dari fas ya, keratin. Jadi ini ada obat ya. Respon obat ini sebagai hub TEN-nya, dia akan diikat ya, pengikatan fas ini kemudian jadi kayak ditempel gitu loh ya. Jadi di coding seperti itu ya, di coding sehingga dia dikenali, dia terikat ya. Kemudian ke fas pada keratin ya. Jadi dia fas ligan, sel sitosasi ini mengekspresikan fas ligan. Jadi setelah berikatan ini ya, dia ligan, dia menempel ya, menstimulasi dia kalau sudah menempel karena ligan dengan fasnya ini sudah ketemu di keratinosit, sehingga mengaktifkan aktivasi dari caspase 8 yang menyebabkan apoptosis dari sel keratinosit. Ya, jadi drug ini, hapten ini dia mengaktifkan ya sel sitotoksik ya dengan mengekspresikan fas ligan ya. Jadi ini ligannya ya. Jadi dia nanti akan berikatan dengan fas yang pada permukaan sel keratin, sehingga dia akan memicu caspase 8 menyebabkan apoptosis dari keratinosit ya. Kemudian yang kedua itu ini obat-obat ini ya, obat ini akan dikenali ya, ditangkap oleh sel APC ya. Sel APC ini bisa berupa makrofag, bisa berupa dendritik ya. Jadi sel APC ini yang mempresentingkan, jadi kayak menyuguhkan dengan melalui MHC2. Jadi dia akan disuguhkan ke T-sel ya, limfosit ya. Sehingga dia TCL ini akan mengaktifkan pelepasan protein-protein destruktif ya, seperti perforin, granzin B ya, sehingga dia menyebabkan kerusakan. Nah, kemudian yang kedua ini adalah monosit langsung ya. Dia ada obat-obatan, dia akan ditangkap ya. Obat ini akan ditangkap oleh makrofag ya. Makrofag ini teraktivasi ya. Jadi dia akan menghasilkan annexin A1 yang menyebabkan proapoptosis. Jadi dia akan menyebabkan apoptosis pada keratin ya. Kemudian yang terakhir itu adalah dari peran ini ya. Ini yang menyebabkan luasnya yang tidak terjadi pada SJS ya. Jadi ini ada peran dari NK sel, NKT sel dan granulisin ya sebagai respon dari obat-obatan yang akan distimulasi oleh sel APC. Nah, di sini menyebabkan ya terbentuknya granulisin ya. Sebenarnya granulisin ini yang dominan menyebabkan sitotoksin ya yang paling poten pada TEN ya, menyebabkan epidermis ini bisa terlepas dalam jumlah yang
besar. Tuh, ya. Nah ini tadi gambaran ya. Mungkin kalau gambaran akan hampir sama ya untuk pula ya vesikel yang terbentuk. Cuman dia vesikelnya itu yang terbentuk adalah atau pula yang terbentuk adalah dari subepitelial atau intraepitelial. Nah, ini mungkin ya bisa di rangkuman ya. Ini tadi aspek penyebab utamanya seperti apa ya, kemudian distribusi selnya lesi kulitnya, keterlibatan mukosa ya. Ini meluas ya, paling parah adalah TEN ini ya. Kemudian ini yang tadi saya jelaskan ya, mungkin nanti bisa dipelajari kembali. Kita lanjut ya. Ini untuk mempermudah ya. Jadi minor mayor ini ya, ada degenerasi likuifaktif itu yang minor ya. Tadi kemudian bila berlanjut itu mayor ya, terjadinya nekrosis yang meluas ya, ulcerasi. Kemudian kalau yang SJS ini dia epidermal nekrosis berat ya, dengan beberapa area yang terdampak ya. Kalau TEN ini lebih luas lagi, sehingga lesi yang ditimbulkan itu biasanya seperti kayak lembaran-lembaran seperti itu dalam jumlah yang luas ya, atau meluas ya seperti itu. Jadi lesinya seperti bentuk lembaran dan hampir menyeluruh itu. Nah, kita masuk ke lesi keganasan. Ya, di sini ada beberapa penyakit yang saya cantumkan karena memang banyak ya. Jadi yang saya tulis ini hanya yang prevalensinya paling sering ya. Nah, ini kita masuk ke aktini keratosis ya. Ini aktini keratosis ini terjadi akibat penumpukan keratin yang berlebihan akibat paparan sinar matahari yang kronis ya. Ini bisa di tempat paparan sel matahari, paparan sinar matahari yaitu wajah, lengan, punggung, tangan ya. Kalau di bibir ya disebut aktinik ya. Dapat menjadi invasif dengan hanya satu lapis keratinosit yang atipikal. Kemudian kalau di mukosa rongga mulut itu sendiri, kalau kita terkena di bagian bibir ya, itu namanya aktinis selitis ya. Selitis aktinik ini adalah kondisi prakanker ya, yang berhubungan dengan paparan sinar matahari kumulatif ya. Jadi terus-menerus terpapar sinar matahari ya, secara kontinu seperti itu. Nah, ini individu dengan aktinis selitis sering memerlukan kekeringan pada yang terus-menerus, bibir pecah-pecah. Pasien sering juga tidak menyadari ya bahwa yang terjadi ini lesi yang nanti bisa berkembang menjadi karsinoma sel squamous. Jadi ini lesi ini masih prakanker ya. Jadi belum masuk ke neoplasma. Jadi kalau untuk lesi ini terus berkembang ya, lesi ini terus-menerus berkembang, dia karsinoma in situ, kemudian baru menjadi karsinoma sel squamous. Nah, ini ya. Untuk paparan yang terus-menerus biasanya terik matahari ya, yang tidak dilindungi ya. Jadi tidak terus beberapa saat itu sudah terpapar itu terus jadi seperti ini, enggak, ini dalam kurun waktu yang lama ya. Jadi ini di bibir bawah ya, kemudian pecah-pecah, erosi ya. Jadi pasien sering tidak menyadari bahwa ini lesi ini merupakan lesi yang prakanker. Biasanya pasien menyadari setelah lesi ini juga tidak menyembuh, sakit dan meluas ya, seperti itu. Ini untuk histopatologinya. Jadi ini ada atipia sel basal dan lapisan squamous dan pematangan yang tidak teratur. Terjadi
keratosis. Nah, ini merupakan gambaran atipia sel basal ini sudah menunjukkan adanya displasia. Nah, kemudian ada atrofi permukaan epidermal, jadi penipisan dari epitel. Kemudian ditemukan solar elastosis ini, ya. Elastosis ini perubahan degeneratif pada serabut elastin dermis, ya. Jadi karena pengaruh paparan, jadi serabut elastin, ya, ini tampak lebih menggumpal, ya. Jadi ini, ya. Jadi lebih menggumpal, amorf. Ya, ini yang ini juga, ya. Nanti mungkin tidak terlihat. Jadi tampak lebih amorf. Kalau yang biasanya kan seratnya kan seperti gelondong-gelondong gitu, ya. Nah, ini seperti amorf, ya. Jadi seperti menyatu kalau yang bawah ini. Ini enggak kelihatan, ya. Nah, ini jadi itu muncul, ya. Jadi terjadi solar elastosis ini ke perubahan degeneratif pada serabut elastin pada dermis, ya. Elastis pada dermis. Jadi kita lanjut untuk ke oral mukosa melanoma. Jadi yang prevalensi yang selanjutnya itu yang sering muncul adalah melanoma di oral mukus, ya. Jadi tumor ganas berasal dari proliferasi sel melanosit yang berasal dari neural crest dan bermigrasi ke jaringan endodermal dan ektodermal termasuk mukosa. Dapat terjadi di setiap lokasi di rongga mulut, lebih sering langit-langit keras dan mukosa alveolar, rahang atas. Nah, ini, ya, untuk gambarannya sering juga tidak disadari oleh pasien. Warnanya bervariasi, lesi awal itu makula datar, ya, memanjang, kemudian dia bisa berbentuk nodul. Sering terjadi. Fase selanjutnya adalah ulcerasi. Nah, ini ada metastasis pada kelenjar getah bening. Nah, pada melanoma oral ini sebetulnya hubungan langsung dengan paparan sinar matahari itu kecil sekali, ya, bila berada pada rongga mulut, ya. Ini jadi mekanismenya ini seperti hampir mirip dengan mutasi pada karena paparan sinar UV, ya. Jadi hampir sama terjadinya, ada mutasi gen, ya, yang dominan pada melanoma, ya. Jadi ada mutasi gen melanosit. Jadi pada oral ini sebetulnya tidak terjadi paparan langsung pada sinar UV, tetapi pathway-nya atau mekanismenya itu sama dengan yang terjadi karena paparan sinar UV. Nah, jadi adanya mutasi gen melanosit ini nanti dia akan mengaktifkan jalur persinyalan, ya. Ada banyak jalur persinyalan di sini. Nah, ini yang paling banyak, ya. Untuk jalur persinyalannya dengan MAPK, ERAK, ya. Ini nanti yang akan berperan ke pengaturan pertumbuhan dan pembelahan sel. Jadi untuk resikonya, kalau yang tadi itu kan kalau di luar melanoma yang terjadi itu juga karena paparan sinar matahari. Jadi resiko yang utama yang terjadi pada melanoma oral ini karena adanya mungkin trauma kronis, ya, predisposisi genetik ini dominan, ya. Kemudian terjadinya mutasi spontan ini juga bisa karena faktor kimia, tembakau, ya. Kemudian rokok, ya. Selain faktor predisposisi genetik ini yang mendukung, ya. Biasanya kalau ada genetik, ya, itu lebih banyak untuk terjadi mutasi gen, ya, akibat dari faktor resiko yang terpapar, ya, seperti itu. Jadi bukan UV penyebab utama, tapi model dari patogenesisnya itu yang sama, ya. Kemudian sel melanosit ini akan kehilangan kontrol, ya, karena dia mengaktifkan jalur persinyalan ini sehingga
pertumbuhan dan pembelahan sel itu menjadi tidak terkendali. Nah, hal ini disebabkan karena mutasi juga pada jalur hambatan ya yang mengontrol sel dan apoptosis. Jadi tidak terjadi apoptosis pada sel. Ya. Jadi yang terjadi faktor kontrol atau inhibitor pensinyalan ini rusak, yaitu yang paling banyak adalah P53 ya, PTEN dan CDKN2A ya. Ini mungkin kalian tidak perlu ya, ini hanya sekedar nice to know ya. Nanti kalian belajar ini lebih detail lagi ya, kalau nanti mau melanjutkan lagi di imun ya atau ke patologi ya, nanti mungkin mengambil S2. Ini sekedar nice to know apa? Nice to know aja. Jadi kalian kan sudah tahu oncogen, perjalanan mutasinya seperti apa. Itu yang paling penting, bahwa terjadi mutasi gen ya di sini, satu mutasi gen pada selnya sehingga sel ini terus berkembang, tetapi juga ada mutasi pada hambatannya, karena tidak ada yang menghambat ini, akhirnya sel ini terus berkembang. Jadi mutasinya ada juga di hambatan ya. Yang menghambatnya ini mutasi yang biasanya dikenal juga gen P53 ya, seperti itu. Ini akan ada di mekanisme dari neoplasma yang lain ya, seperti itu. Untuk histopatologinya ya, jadi melanoma oral ini memperlihatkan pola pektoid ya pada epitel, di mana tumor-tumor besar dan atipik ya menyebar di lapisan permukaan. Jadi ini ya, jadi bukan melaninnya, tapi sel melanositnya ya, dengan pola-pola yang dia membentuk bergerumul gitu ya, yang ini ya. Jadi dia di sepanjang epitel, lapisan permukaan epitel ya. Ini kalau yang ini ya, yang bawah ini sudah infiltrasi atau invasi ke tulang ya. Jadi ini sudah terjadi kerusakan tulang, jadi sangat invasif kalau melanoma ini ya. Jadi dia cepat sekali untuk infiltrasi, invasif dan metastasis ya, seperti itu. Stroma di bawahnya menunjukkan deposit melanin bervariasi dan sangat berlimpah, bahkan ada satu sisi yang juga tidak ada ya. Jadi bisa dia membentuk melanin ya, melanositnya, ataupun melanositnya ini sedikit membentuk melanin. Kalau dia sudah menyebar ini biasanya akan sulit terdeteksi melanosit yang terbentuk ya. Ini ada coklat-coklat ini ya, tapi ada juga yang dia karena polanya menyebar jadi tidak terlihat dengan pemeriksaan HPA. Nah, pemeriksaan dengan pewarnaan HE. Jadi dia itu menyusup secara infiltratif ya ke jaringan ikat dan struktur sekitarnya ya, menegaskan ini bahwa dia itu sangat agresif. Nah, jadi kalau ini akan diperkuat lagi ya, ini ya. Ini adalah tumor-tumor selnya. Ya, dia membentuk suatu kayak kelompok-kelompok gitu ya di superficial. Nah, ini sudah menembus dari sel ke lamina propria ya, ke jaringan ikat. Ya. Yang ini mungkin ada sebaran-sebaran sel yang di bagian inflamasi ini mungkin tidak terlihat apakah ini menyebar atau tidak, atau masih di dalam ya, seperti kalau ini sih sudah terlihat ya, dia menyebar di bagian bawah. Tetapi penyebarannya seperti apa, dan untuk melihat sel melanosit yang positif ya, ini maka dilakukan dengan pemeriksaan imunohistokimia. Jadi untuk melihat protein-protein ya,
seberapa banyak penyebaran yang sudah terjadi pada jaringan INCAT ya. Nah, kalau di ini kan nggak kelihatan ya. Kalau di sini kan sudah mulai kelihatan berapa banyak penyebaran sel-sel dari melanosit ini atau neoplasma ini dia di jaringan ikat. Jadi fase penyebaran invasinya itu vertikal. Jadi biasanya kan spread dia meluas ya, meluas terus dia masuk. Ya, kalau melanoma ini dia itu lebih cepat invasifnya itu tipe vertikal, jadi cepat. Nah itu bahayanya dari sel melanoma ini. Jadi prognosisnya buruk karena dia cepat sekali metastas, invasi, infiltrasi dan metastase. Jadi makanya harus dicek juga untuk imunohistokimianya, protein apa yang dominan yang menjadi penyebab melanositnya. Ini kalau umpama nanti di patologi anatomi ya itu akan imunohisto ini akan menjadi panduan ya, protein apa yang dominan untuk terapi, biasanya seperti itu. Sel terapi apa yang digunakan, karena protein yang diekspresikan oleh setiap masing-masing sel neoplasma ini berbeda ya kespesifikannya, entah itu di mame, entah itu kelenjar getah bening, entah itu di kulit, seperti itu ada kekasan protein yang dihasilkan ya, sehingga protein ini kita lakukan para ahli itu melakukan imunohistokimia, kepentingannya adalah untuk target terapi ya. Target terapi apa yang cocok untuk sel ini, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan ke polymorphous low grade adenocarcinoma ya. Ini timbul pada kelenjar saliva minor ya. Tumor epitelial ganas yang ditandai dengan keseragaman sitologi, keragaman morfologi, pola pertumbuhan yang infiltratif dan potensi metastatik yang rendah. Kemudian ini biasanya melibatkan palatum mole ya, durum, kemudian bibir atas dan mukosa bukal. Adanya pembengkakan yang asimptomatik ya. Karena kalau ini sudah ada bisa juga terjadinya lesi seperti ulkus ya, karena sudah kayak terkelupas seperti itu, sehingga dia akan menimbulkan suatu ulkus ya yang tidak menyembuh. Jadi untuk patogenesisnya di sini yang terkena adalah ductus intercalari, kelenjar saliva ya, kelenjar saliva minor yang mengalami mutasi ya. Sel tumor ini mengalami penurunan ekspresi molekul adesi ya, seperti ekaderin dan komponen katenin, sehingga sel ini kehilangan keteraturan ya. Selnya itu tetap monomorfik ya, tetapi dia pola pertumbuhannya itu yang beragam ya, polymorphous ya. Jadi sel-selnya itu monomorfik, tapi dia itu sangat beragam untuk pola pertumbuhannya. Kombinasi ketidakstabilan adesi dan proliferasi yang lambat tetapi persisten menghasilkan arsitektur histologis dengan pola tubular, trabecular, solid, grigiform hingga tergetoid ya, atau ini juga pictoid ya. Semuanya dapat muncul dari gambaran satu tumor ya. Oke, sebentar. Jadi untuk tumor tipe ini itu berjalan dengan lambat ya. Jadi tetapi timbulnya juga meluas ya, seperti itu. Nah, ini gambaran tumornya. Tumor ini tidak berkapsul ya, tapi dia punya batas ya, tegas. Jadi kalau yang atas ini, jadi cribriform itu yang di bagian ini nanti ya, kalau di zoom lagi. Jadi yang ini itu adalah
sel-sel yang masih normal, ya. Ya, dia sudah mulai terjadi keberagaman itu di sini. Oh, gimana sih? Ini ya. Jadi sel yang ini normal, ya. Kemudian ini batas yang infiltratif, ya, di sini. Di sini nanti kalau di zoom lagi dia akan terbentuk pola-pola cribriform, ya. Kemudian ada tubular itu seperti serabut-serabut, ya. Kemudian di sini adalah stromanya. Di sini ada merah-merahnya adalah perdarahan yang terjadi, ya. Nah, di sini nanti kalau di zoom lagi dia akan polanya ada yang cribriform padat, ya. Ada yang berongga, spindle, ya, kistik, ya. Kistik itu menghasilkan seperti cairan, ya, kistik, ya. Kemudian stromanya mukoid, ya, mengandung kalsifikasi. Kemudian sel tumornya bulat poligonal. Nah, ini ya, jadi ini yang daerah sel tumornya dengan berbagai variasi. Nah, ini yang pola cribriform, ya. Jadi seperti tubular, ya, seperti kelenjar, ya. Ada yang padat, ada yang berongga, ya. Ini yang didekatkan tadi, ya, yang seperti ini tadi, ya, daerah sini, ya. Polanya dari sini, ya, seperti itu, ya. Nah, seperti ini, ya, pola dari PLGA. Nah, ini, ya, ini yang seragam. Jadi bentuknya itu seragam, tapi dia akan membentuk pola yang tidak sama. Jadi walaupun dia cribriform, ya, walaupun dia itu berupa tubular, ya, atau dia memanjang, ya, tubular ini, ya, seperti ini, ya, yang kanan ini, tapi pola dari sel tumor itu sama. Maksudnya seperti itu. Jadi pola sel tumornya sama, tetapi bentukannya itu yang berbeda. Seperti itu. Jadi kalau didekatkan lagi nanti dia akan membentuk ini. Jadi ini yang di sini, ya. Nah, dia akan membentuk pola seperti ini. Jadi pola selnya itu sama. Ya, itu tadi, ya. Jadi dia membentuk bermacam-macam pola, ya, dengan sel yang monomorfik, ya. Kemudian kita lanjut, ya, ke adenoid cystic carcinoma. Itu biasa juga ada yang menyebut sebagai silindroma. Jadi paling umum di kelenjar mayor, tapi paling banyak terkena adalah di kelenjar mayor, ya. Bentukannya juga hampir sama dengan yang PLGA tadi. Jadi mayor atau minor, ya, itu melibatkan juga kelenjar parotis, submaxillaris, dan aksesori kelenjar saliva minor di langit-langit atau lidah, ya. Ganas, ya, tapi tumbuh lambat. Ya, dari itu kan juga agresif, ya, seperti itu. Jadi ini lebih agresif dibandingkan dengan yang tadi PLGA tadi, ya. Kemudian ekstensinya langsung invasi perineural dan metastasis hematogen, ya. Ini gejala nyeri lokal, kelumpuhan saraf wajah, ya, karena dia yang terkena parotisnya, ya. Ini biasanya sudah pada stadium lanjut, ya. Untuk di awal biasanya pasien tidak terasa atau terasa seperti benjolan tapi tidak sakit, ya. Nah, patogenesisnya kalau ACC ini biasanya berasal dari kelenjar saliva epitelial, yaitu epitelial. Tumor ini mempunyai komponen histologis, yaitu ada dua tipe, yaitu mioepitelial dan kelenjar epitelial. Jadi fusi, ya, jadi menghasilkan MIB dan NFIB fusion protein yang bersifat transkripsi abnormal, ya. Jadi ini merupakan molekul penanda utama dari ACC, ya. Ini menyebabkan perubahan ini meningkatnya proliferasi pada jalur onkogen, ya. Jadi
adanya perubahan sel ini ya akan mengaktifasi jalur oncogen, yaitu di sini ya P13K atau AKT dan MAPK. Nah, ini jalur yang paling pathway yang paling banyak yang terjadi pada neoplasma. Ya, jalur ini yang meningkatkan proliferasi sel dan resistensi terhadap kematian apoptosis, ya, apoptosis sel terprogram. Ya. Kemudian ditambah dengan jalur Notch ini meningkatkan proliferasi dan menghambat diferensiasi sel serta mendukung perkembangan dari tumor. Ya. Jadi dia ada jalurnya aktivasi dari sel yang mutasi, ya, kemudian mengaktifkan jalur oncogen, ditambah dengan jalur Notch ini dia akan meningkatkan proliferasi sehingga dia akan lebih agresif. Kemudian untuk gambaran mikroskopisnya, di sini ada pola cribriform, ya, terdiri dari sel-sel seragam yang kecil dan berwarna sangat dalam, mengandung mukoid, ya. Nah, ini cribriformnya ini dia khas, ya, honeycombnya Swiss cheese itu dia menghasilkan ini kayak degradasi kejuan itu loh yang di TV, ya, dia seperti bisa gitu, ya, seperti lubang-lubang seperti cheese gitu. Kalau ini dilihatnya saat ini pengambilan pada jaringan makroskopisnya, jadi terlihat. Jadi kalau potongan pengajuan pada TV, ya, dia terlihatnya. Kalau ini nggak terlihat, adanya seperti gambaran kosong gitu, ya. Tapi kalau gambaran dengan Swiss cheese ini, ya, jadi nggak tahu dia menggambarkan bagaimana sehingga digabungkan dinamakan Swiss cheese ini. Tapi dia itu biasanya dilihatnya itu bukan di preparatnya tetapi di makroskopisnya. Jadi seperti keju kekuningan seperti gitu, ya, berongga, ya. Kemudian ini pola tubular, jaringan ikat stroma menjadi terhyalinasi dan mengelilingi sel tumor membentuk pola struktur tubular, ya. Nah, ini, ya. Jadi ini polanya ini, ya, untuk ACC ini. Jadi kalau yang ini, ya, ini yang padat, ya. Nah, ini yang dia berongga membentuk kistik, ya, yang dikelilingi oleh sel basaloid yang kecil seragam dengan sitoplasma yang sedikit. Jadi kalau hiperkromatik itu berarti telah terjadi perubahan antara rasio inti dan sitoplasma seperti yang saya jelaskan kemarin. Jadi pada saat terjadi perubahan sel, ya, ke anaplasia atau displasia ini sudah terjadi perubahan struktur pada inti dan sitoplasma, sehingga yang dia tajam ini, ya, yang hiperkromatik itu adalah inti dari sel neoplasmanya. Jadi dia akan menyerap pewarnaan, ya, hematoksilinnya dia lebih banyak. Jadi penyerapan, jadi menyebabkan dia hiperkromatik, ya, karena dia penyerapan pada pewarnaan hematoksilinnya dia lebih banyak. Jadi seperti ini, ya. Jadi kemudian ini nanti yang dia hyalinasi, ya, dia kebiruan ini, ya, dia juga membentuk. Jadi ini membentuk kosong-kosong, ya, kayak pengkejuan ini dia membentuk suatu rongga, ya, cribriform ini dia nanti dia kalau dipotong dia seperti keju mungkin, ya, keju yang dari Swiss yang lubang-lubang itu, ya, seperti itu. Ini ductus ini sudah meluas ke stroma, ya. Jadi dia ini sudah terjadi metastase. Nah, ini, ya,
dia sudah tidak dalam satu area, ya, tapi dia sudah infiltrasi atau invasi ke stroma, ya. Ini sudah istilahnya lolos ke jaringan. Nah, ini kenapa? Karena neoplasma ini mempunyai sifat yang invasif dan infiltratif itu. Jadi dia kalau diambil itu krep itu ya, ada bagian-bagian yang dia masuk ke jaringan sehat, ya. Jadi makanya itu waktu kalau pengambilan sel kanker ini dia akan diikuti beberapa senti dari jaringan yang terkena. Jadi diambil biasanya jaringan sehatnya diambil tergantung dari kebutuhan, ya. Kalau dia ternyata ini diambil seluruhnya, mami itu juga diambil keseluruhan. Jadi makanya itu karena dia takutnya kalau tidak diambil semua, dia akan menyisakan sel-sel yang dia sudah infiltratif. Tuh, ya. Jadi memang agak sel tumor ini sel yang susah, yaitu karena dia infiltratif, dan kalau dia tidak dalam jumlah banyak, ya, dia akan lolos, ya, entah itu melalui pembuluh darah ataupun kelenjar getah bening. Jadi tergantung dari tipe selnya. Makanya itu kan dia nggak tahu metastasisnya kemana. Jadi harus dilakukan periodik, ya, harus dilihat dengan bantuan nggak hanya di HP aja, tetapi dia harus CT scan, MMR, ya, seperti itu. Ini ya, jadi dia seperti sarang lebah, ya. Jadi nanti membentuk kista-kista berongga, ya, makanya sistik, ya, ini sifatnya. Nah, ini yang terakhir dari neoplasma yang akan saya berikan, yaitu yang paling prevalensinya paling tinggi, ya, di rongga mulut, ya, yaitu oral squamous cell carcinoma. Ini neoplasma ganas dari epitel squamous bertingkat, ya, atau stratified squamous, ya. Pertumbuhannya destruktif dan metastasis jauh. Kemudian ini yang terkena bibir bawah, lidah, dasar mulut, ya. Kemudian etiologinya ini masih dilekatkan pada perokok, tembakau, ya, selain dari genetik, ya, untuk predisposisinya. Nah, ini ya yang paling banyak yang tidak disadari oleh pasien, yang disadari setelah ulkus ini tidak mengalami penyembuhan, ya. Biasanya kemudian sudah indurasi, terjadi penebalan pada ulkus, ya. Kemudian pada lidah ini biasanya terjadi perekatan pada otot, sehingga pasien datang biasanya dengan keluhan lidah sudah bisa sulit untuk digerakkan bila terkena pada lidah, atau terkena pada bagian lain, ya, umpama di palatum atau mukosa bukal. Biasanya yang terjadi pasien sudah mengalami sering terjadi perdarahan dan nyeri. Nah, itu baru biasanya pasien memeriksakan diri dan sudah pada stadium yang lanjut, ya. Karena memang gambaran klinisnya itu yang dialami oleh pasien adalah ulkus, ya. Ulkus, ya, gambarannya stomatitis seperti itu, tapi dia tidak menyembuh, ya, seperti itu, tidak menyembuh selama biasanya 2 bulan, ya. Itu tidak ada penyembuhan sama sekali, dan dia meluas. Kemudian penebalan, biasanya lidah sulit untuk digerakkan, ya, indurasi terjadi penebalan, kemudian perlekatan pada otot, ya, seperti itu. Atau juga dia parestesi, ya, karena dia menekan dari saraf. Ini biasanya kalau untuk sudah
seperti ini itu biasanya ada penyebaran pada kelenjar getah bening lokal ya, limfonod yang lokal, jadi terlokalisir dulu sampai dia metastasis jauh ya, bisa juga ke ke paru, ke ovarium ya, seperti itu. Jadi penyebarannya itu kita tidak tahu. Kadang-kadang ada pasien yang sudah menyembuh tapi ternyata metastasis ke paru ya. Taunya 6 bulan setelah kemo ya, setelah ini ternyata ada metastasis sesak nafas ini. Nah, itu metastasis yang jauh ya. Ini yang menyulitkan pengobatan ya untuk pasien-pasien kanker ini ya. Jadi palpasinya juga keras ya pada kelenjar getah bening yang lokal ya, di leher yang terdekat. Maksudnya lokal itu adalah yang terdekat sebagai bahan pertahanan bagi tubuh ya, untuk supaya sebetulnya dia itu tidak lolos ke yang lain ya, dia kelenjar getah bening. Kemudian untuk patogenesisnya sama, yaitu di sini ada mutasi pada gen P53 yang berfungsi sebagai pengatur siklus sel dan pengendali apoptosis, kematian sel terprogram, sehingga sel ini bisa bertahan meskipun ada kerusakan DNA. Kemudian P16 ini sering mengalami inaktivasi, di mana dia berperan sebagai penghambat ya dari siklus sel dengan menghambat CDK46 ya. Kemudian karena dia itu tidak bisa sudah mutasi ya, tidak terkendali, sehingga sel-sel epitel ini ya, keratinosit ini akan menghasilkan overekspresi pada EGFR, yaitu epidermal growth factor receptor ya, melalui jalur tadi ya, sama P13K AKT ya, MAPK yang berlebihan sehingga meningkatkan proliferasi ya, menghambat apoptosis dan meningkatkan invasi sel neoplasma. Nah, ini sehingga terjadi ya, sama untuk patogenesis ya, hampir semuanya itu pasti ada peningkatan dari proliferasi, penghambatan apoptosis ya, invasi ya, seperti itu. Banyak jalur yang banyak mekanisme yang terjadi ya. Kemudian untuk histopatologinya ada pasti ya, peningkatan mitosis ya yang atipik ya, ini kurang atipik ya, keratinasi ya. Untuk pada kasus ya OSCC ini terjadi klasifikasi, ada well differentiated, moderate, poorly ya. Ini tergantung dari kemiripan ya sel squamous pada jaringan ya atau lesi ya. Di sini inti hiperkromatik, lemorfisme ya, ada stroma dengan peradangan kronis, invasi ya. Ini adalah secara gambaran umum dari neoplasma. Tapi pada squamous cell carcinoma ini ya, ini terlihat kekasan, jadi ada pengklasifikasian, jadi ada well differentiated ya, di mana sel-sel dari squamous cell carcinoma ini masih mirip ya, ditemukan mirip dengan epitel squamous yang original ya, yang asli ya, seperti itu. Dimana dia akan banyak ditemui keratin perm pada epitel, dimana keratin ini seharusnya itu kan dia keluar ya di lapisan korneum, tapi karena dia sudah termutasi ya, tetapi masih menghasilkan fungsi yang sama dengan sel yang orinya gitu, sehingga sel-sel termutasi ini itu akan menghasilkan keratin ya, keratin di epitel yang
yang terperangkap dalam epitel sehingga dia membentuk keratin pearl. Ya, ini sebetulnya untuk prognosisnya baik ya, karena dia juga berjalan lebih lambat ya, seperti itu. Tetapi kekurangannya dia tidak akan bisa dilakukan terapi dengan radiasi, karena keratin pearl ini akan menghalangi ya, menyulitkan untuk membunuh sel-sel sampai ke bawah seperti itu. Jadi keratin pearl ini sebetulnya secara prognosis itu dia baik karena dia itu berjalan lebih lambat ya, tapi dia juga menyulitkan pada saat terapi. Kemudian untuk yang moderate itu pasti lebih dari gambaran itu seberapa banyak. Jadi well differentiated moderate itu seberapa banyak terdapat ditemukan keratin pada jaringan ya. Kalau poorly atau undifferentiated itu tidak ada sama sekali ya. Nah, ini ya. Jadi kalau yang well differentiated dia akan membentuk keratin pearl ya, keratin yang terjebak ya, atau terjebak pada lapisan epitel, sehingga di sini berarti epitel yang sudah bermutasi ini masih memiliki ciri atau fungsi dengan sel yang ori ya, seperti itu. Nah, ini yang keratin pearlnya ya, pembentukan keratin. Nah, tapi pada undifferentiated ya, dia sudah tidak terdapat keratin lagi yang di bawah ini ya. Ini sudah tidak ada keratin, dia invasif ya. Dia sudah invasif ya. Banyak terjadi banyak fokus-fokus perdarahan di sini ya. Ada proliferatif. Nah, ini sel-selnya. Nah, ini sel-selnya yang beragam ya. Jadi ini tuh fase pembelahan. Jadi ini fase pembelahan. Jadi sel-sel ini yang belum matur ya, belum dewasa, dewasa istilahnya seperti itu, dia sudah masuk ke fase proliferasi. Nah, itu yang menyebabkan neoplasma ini, pada sel-sel neoplasma ini mengalami mitosis yang atipik ya. Ya. Jadi mitosis atipia berarti ini terjadi proliferasi yang tidak pada tempatnya seperti itu. Jadi proliferasi di mana sel-sel ini dia akan berproliferasi ya, akan terus berproliferasi pada sebelum dia matur ya, seperti itu. Jadi makanya bentukannya itu kan macam-macam ya, ada yang kecil dia sudah membelah. Jadi ini sudah banyak fase-fase pembelahan terlihat di sini. Nah, ini pembelahan sel ya, ini pembelahan lagi ya, seperti itu ya, sudah tidak bisa dikenali seperti itu, ya. Nah, ini mungkin gambaran ringkas ya dari apa yang saya jelaskan tadi ya, supaya lebih mempermudah ya. Kemudian dari sini ya, nah ini kalau ini dari yang saya jelaskan tadi, actiniselitis itu yang dia prakanker. Jadi displasia, adanya terjadi displasia ya, sudah masih displasia ya, belum ada penyebaran. Tetapi kalau dia berkembang ya, dia akan menjadi squamous karsinoma in situ ya. Jadi in situ ini dia belum invasif atau metastase ya, ya transformasi keganasan. Kemudian VLGA ya, low grade ya. Kemudian ini OSCC ya. Kemudian ini adenoid tadi ya, invasif, dan paling agresif itu adalah melanoma. Ini prognosisnya itu umum ya.
Ada juga yang dulu kasus apa ya, dulu yang akhirnya meninggal itu istrinya siapa yang di siapa gitu ya, dia terkena melanoma, dia kayak apakah hilalat yang gatal seperti itu ya, terus meluas, sepertinya tidak meluas tapi di kaki akhirnya terus sudah invasif ke tulang ya, sehingga ya sudah dia metastase ke cepat ya kemana-mana gitu. Jadi pola dari melanoma ini adalah vertikal, jadi walaupun dia tidak spread ke melebar ya, dia akan masuk ya ke jaringan dan invasif ya, seperti itu. Jadi di antara ini yang paling agresif itu melanoma. Ya, dari ini mungkin saya akhiri ya untuk perkuliahan saya ya. Ini ada yang mau ditanyakan? Kalau mungkin belum ada, karena saya akan lanjut ke kegiatan selanjutnya ya, mungkin bisa saya akhiri ya untuk kuliah saya hari ini. Mungkin ada salah kata atau yang mungkin tidak belum sulit dimengerti ya, mungkin dicerna dulu ya, nanti mungkin dipelajari ya, karena memang ini membosankan dan sulit ya, kayak seperti itu ya. Saya kira dengan berbagai variasi macam-macamnya ini akan butuh effort untuk memahami seperti itu ya. Saya akhiri untuk perkuliahan saya hari ini. Semoga sukses untuk ujiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.